Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Bella Pertiwi dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resume dari pertemuan 9 sampai 11 mata kuliah perekonomian internasional. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Nah, yang pertama akan menjelaskan faktor produksi bawaan dan teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, cara memperluas model perdagangan internasional terdapat dua macam. Yang pertama, menjelaskan dasar dari keunggulan komparatif, dan yang kedua, menganalisis pengaruh perdagangan internasional terhadap pendapatan dari faktor produksi di kedua negara yang terlibat perdagangan. Selanjutnya, asumsi teori HO. Yang pertama, terdapat dua negara, dua komoditas X dan Y, dan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Yang kedua, keduanya menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Dan yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Kemudian, mobilitas faktor sempurna dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Selanjutnya, tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Sumber-sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Dan yang terakhir, perdagangan internasional antara kedua negara seimbang. Selanjutnya, teorema HO. Suatu negara akan mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif berlimpah dan murah, serta mengimpor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif langka dan harganya mahal. Model HO sering disebut dengan teori faktor produksi proporsi atau faktor produksi bawaan. Nah, di samping ini ada kurva dari kedua negara. Kurva indiferen 1 sama untuk kedua negara karena asumsi selera yang sama. Kurva indiferen 1 bersinggungan dengan garis batas produksi negara 1 pada titik A dan bersinggungan dengan garis batas produksi negara 2 di A aksen. Ini mendefinisikan harga equilibrium relatif komoditas pada kondisi tidak ada perdagangan, atau PA di negara 1 dan PA di negara 2. Dilihat dari panel sebelah kiri. Karena PA lebih kecil dari PA aksen, negara 1 memiliki keunggulan kompetitif dalam komoditas X dan negara 2 dalam komoditas Y. Dengan adanya perdagangan, dilihat panel sebelah kanan, negara 1 memproduksi pada titik B dengan menjual X untuk mendapatkan Y mencapai titik konsumsi atau equilibrium, dilihat dari segitiga perdagangan BCE. Negara 2 memproduksi pada titik B aksen dan dengan menjual Y untuk mendapat X mencapai titik konsumsi equilibrium aksen yang bertepatan dengan equilibrium. Kedua negara memperoleh keuntungan dari perdagangan karena mereka mengkonsumsi pada level yang lebih tinggi di kurva indiferen 2. Selanjutnya, skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Adanya skala ekonomi ataupun skala hasil yang meningkat menandakan bahwa input yang dibutuhkan per unit produksi semakin kecil dengan semakin banyaknya output yang diproduksi. Peningkatan produksi itu sendiri dapat dicapai apakah perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sudah bisa melakukannya sekadar dengan memproduksi lebih banyak atau sebaliknya. Harus ada peningkatan jumlah perusahaan untuk menganalisa dampak skala ekonomi terhadap struktur pasar yang membutuhkan kejelasan tentang peningkatan produksi seperti apa yang diperlukan untuk menurunkan biaya rata-rata. Skala ekonomi eksternal atau external economies of scale
akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri, tidak perlu pada besarnya suatu atau satu perusahaan. Nah, berikut terdapat kurva hubungan perdagangan negara 1 dan negara 2. Dari kurva tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan perdagangan yang menguntungkan semua pihak dapat dilangsungkan atas dasar skala hasil yang meningkat. Jika semua negara 1 dan negara 2 diasumsikan identik atau sama persis dalam berbagai aspek ekonomi, maka kita dapat menggunakan satu kurva batas kemungkinan produksi dan satu peta indiferen bagi kedua negara tersebut. Kemudian, persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Perdagangan berdasarkan diferensiasi produk, keuntungan yang didapatkan dari menyediakan lebih banyak jenis dari masing-masing barang untuk konsumen akan lebih besar dirasakan oleh negara-negara yang berkembang, yang baru-baru ini membuka perdagangan internasional yang lebih luas. Keunggulan komparatif tampaknya menentukan pola perdagangan antar industri, sedangkan skala ekonomi dalam produk diferensiasi menimbulkan perdagangan intra-industri. Semakin berbeda faktor produksi bawaan, akan semakin penting keunggulan komparatif dan perdagangan antar industri. Berikutnya, biaya transportasi, standar lingkungan, dan perdagangan internasional. Biaya transportasi juga mempengaruhi perdagangan internasional dengan mempengaruhi lokasi produksi dan industri. Industri dapat diklarifikasikan sebagai industri berorientasi sumber daya. Industri yang berorientasi pada sumber daya adalah industri yang cenderung untuk mencari lokasi dekat dengan sumber bahan baku yang digunakan oleh industri. Yang kedua, industri berorientasi pasar. Industri yang berorientasi pasar merupakan industri yang mencari lokasi dekat dengan pasar untuk produk industrinya. Ini adalah industri yang memproduksi barang yang menjadi berat atau lebih sulit untuk dikirim selama proses produksi, yaitu yang melibatkan penambahan berat yang substansial dalam pengelolaannya. Nah, dan yang terakhir, industri yang berorientasi yang mudah berpindah. Industri yang mudah berpindah adalah industri yang memproduksi barang yang tidak menghadapi kenaikan atau penurunan berat yang besar selama proses produksi. Industri-industri ini cenderung memiliki rasio nilai terhadap berat tinggi dan menjadi punya mobilitas tinggi. Hambatan perdagangan internasional. Pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan internasional. Di sini terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perdagangan, yaitu L atau labor yang artinya tenaga kerja, dan K atau kapital yang artinya modal. Kedua faktor ini mempengaruhi pertumbuhan perdagangan. Dari kedua faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi kedua komoditas X dan Y meningkat, akan ada pertumbuhan dalam perdagangan, maka komoditas tersebut merupakan barang normal. Yang pertama, produksi output pada komoditas yang dapat diekspor dalam suatu negara meningkat melebihi dari output komoditas yang diimpor. Yang kedua, konsumsi komoditas yang diimpor meningkat melebihi dari konsumsi komoditas yang diekspor di negara tersebut. Selanjutnya, jenis hambatan perdagangan. Jenis hambatan perdagangan yang paling penting menurut sejarah adalah tarif. Tarif merupakan pajak atau bea masuk yang dibebankan terhadap komoditas perdagangan yang memasuki suatu batas negara. Tarif impor merupakan bea masuk komoditas impor, sementara tarif ekspor adalah bea masuk komoditas ekspor. Tarif impor lebih penting dibandingkan tarif ekspor, dan kebanyakan pembahasan kita akan berhadapan dengan tarif impor. Tarif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tarif ad valorem, dinyatakan sebagai persentase nilai komoditas perdagangan. Yang kedua, tarif khusus, dinyatakan sebagai jumlah tetap tiap satuan barang dan dari komoditas perdagangan. Dan yang terakhir, tarif gabungan. Tarif gabungan merupakan kombinasi dari tarif khusus dan tarif ad valorem. Berikut kurva biaya dan manfaat ekuilibrium parsial dan suatu tarif. Dari kurva di atas diketahui bahwa garis sumbu DX merupakan kurva permintaan komoditas X di negara 2, garis sumbu SX merupakan kurva penawaran komoditas X dari negara 2.
Perpotongan antara garis DX dan SX membentuk titik equilibrium menghasilkan 30X permintaan dan penawaran pada PX sama dengan $3 yang merupakan titik keseimbangan harga antara penawaran dan permintaan. Dalam kurva di atas menunjukkan bahwa tingkat konsumsi mengalami penurunan di titik AB sebanyak 70X menjadi titik GH sebanyak 50X. Kemudian, tingkat produksi mengalami kenaikan atau pertambahan dari AC sebanyak 10X menjadi GC sebanyak 20X. Selain itu, dalam bidang impor mengalami penurunan dari titik CB sebanyak 60X menjadi JH sebanyak 30X. Pada surplus konsumen, titik AGHB mengalami penurunan sebanyak $60. Titik MJHN sebanyak C sama dengan $30 merupakan biaya tarif impor yang dipungut oleh pemerintah. Kemudian untuk titik yang membentuk segitiga CMJB sama dengan $5 dan segitiga NBH demand sama dengan $10 merupakan biaya proteksi atau biaya kerugian bahan baku terhadap perekonomian. Komponen produksi CJMB sama dengan $5 dari biaya proteksi muncul akibat adanya tarif beberapa sumber daya dalam negeri dialihkan dari produksi komoditas ekspor Y yang lebih efisien menjadi produksi komoditas impor X yang kurang efisien. Kemudian untuk komponen konsumsi BHN demand sama dengan $10 dari biaya proteksi muncul akibat tarif yang semu meningkat PX dalam kaitannya dengan PY dan mengganggu pola konsumsi di negara 2. Berikut penjelasan kurva dari saya. Sekian resum penjelasan pertemuan 9-11 dari saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.